Kerajaan Luwu bisa dikatakan adalah kerajaan tertua dan pertama di Sulawesi Selatan. Kebudayaannya melegenda. Kisah-kisahnya dikenang oleh banyak orang. Karya sastra Ila Galigo miliknya menjadi bahan kajian orang-orang di seluruh dunia. Dan dengan semua kelebihan tersebut, tidak mengherankan apabila kerajaan Luwu menjadi kerajaan yang sangat dihormati di Sulawesi. Namun tahukah kalian kalau prestasi kerajaan Luwu tidak hanya sebatas itu saja? Kerajaan Luwu di masa lalu juga tercatat memiliki hubungan yang cukup akrab dengan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit bukanlah sembarang kerajaan. Kerajaan ini bisa dibilang adalah kerajaan terkuat dan terbesar di Asia Tenggara sepanjang masa. Lantas, apa hubungan antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Luwu? Mengapa mereka saling berhubungan? Apakah hubungan mereka ini setara atau justru kerajaan Luwu lah yang sebenarnya didominasi oleh kerajaan Majapahit ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di-like dulu ini video dan di-subscribe juga ini channel supaya bisa terus berkembang dan memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja mari kita masuk ke pembahasan. Beberapa waktu yang lalu, saya telah banyak membahas tentang Tanah Luwu yang dikenal sebagai daerah penghasil besi terbesar dan terbaik di Asia Tenggara. Wilayah Luwu, utamanya Sulawesi, dikenal sebagai daerah penghasil besi terbesar di Asia Tenggara. Dan hal ini dibuktikan dengan pabrik pengolahan besi terbesar di Asia Tenggara yang ada di Sorowako. Nyatanya, dikenalnya Sulawesi sebagai daerah penghasil besi sudah ada sejak dulu. Di masa itu, Kerajaan Majapahit kerap kali menjalin kontak dagang dengan Kerajaan Luwu. Kerajaan Majapahit selalu membeli biji besi dari Kerajaan Luwu. Biji besi ini kemudian akan diolah menjadi senjata seperti keris dan tombak. Sebegitu terkenalnya besi dari Sulawesi ini, sampai-sampai Kerajaan Majapahit mau menikahkan salah satu putri dari kerajaannya dengan putra dari Kerajaan Luwu. Bagi Majapahit, besi dari Luwu sangatlah berkualitas. Senjata yang dihasilkan dari besi Luwu ini memiliki ketajaman dan kualitas bahan yang kuat. Senjata-senjata ini juga dikenal beracun, sehingga amat sangat mematikan jika dipakai dalam pertempuran. Adapun pangeran atau putra dari Kerajaan Luwu yang menikahi putri dari Kerajaan Majapahit adalah Anakaji. Anakaji adalah Datuk Luwu keempat. Beliau merupakan anak kandung dari Datuk Luwu ketiga, Simpurusiang. Anakaji ini dinikahkan dengan seorang putri dari Kerajaan Majapahit yang bernama Wetapacina. Dikisahkan kalau Wetapacina ini memiliki paras yang cantik, layaknya seorang putri dari negeri Cina. Kisah pernikahan mereka juga terdapat dalam lontara yang berbunyi, "Na iya manrunge ri Majapahit, Iana riaseng selama-lama, Iana siala bataraweli, Najaji tapacina, Iana siala Anakaji." Yang artinya, adapun yang muncul di Majapahit, dinamakan selama-lama, yang kawin dengan Bataraweli, maka lahirlah Tapacina. Dialah ini yang kawin dengan Anakaji. Dari tulisan ini, kita bisa mengetahui bahwa istri Anakaji bersaudara dengan Suan Leong, yang bersaudara tiri dengan Ratu Suhita, yang mewarisi tahta Majapahit setelah Wikrawardhana mangkat. Kemudian, dari pernikahan ini, lahirlah 3 orang putra, yaitu Patala Merang, yang tinggal di Goa, lalu kemudian menjadi Somba, suami ratu, dengan Patala Bunga menjadi Pajung di Luwu. Patala Bantang tinggal di Leponna Bulang bersama Laki Padada. Dan ketiga putranya inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari penguasa-penguasa di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, hingga Sulawesi Tenggara. Kita kembali lagi soal besi. Tidak banyak yang mengetahui bahwa sejak lama Luwu sebagai kerajaan terbesar pra-Islam di Sulawesi punya hubungan kekerabatan dengan Majapahit, yang pada masa itu merupakan kerajaan terbesar di Pulau Jawa.
Sebagaimana yang kita bahas di awal, Majapahit membutuhkan sebuah benda yang sangat berharga dari Luwu, yaitu besi. Menurut Iwan Sumantri, besi Luwu sangat populer karena adanya kandungan nikel yang membuat kualitas besi menjadi ringan dengan titik didih yang rendah. Besi dengan campuran kandungan nikel menjadi bahan baku yang bagus untuk pembuatan keris. Di Nusantara, besi itu disebut pamoro Luwu. Pada abad ke-11 hingga abad ke-15, Luwu mengekspor besi ke kerajaan Majapahit. Saat itu Majapahit membutuhkan besi dalam jumlah yang besar untuk ekspansi militer mereka ke Sumatera, Kalimantan, dan Sunda Kecil. Hal tersebut diperkuat juga oleh penelitian Dr. Anthony Read yang menyatakan bahwa besi di Majapahit berasal dari besi Luwu, yang mengindikasikan bahwa antara kerajaan Luwu dan Majapahit pernah menjalin hubungan bilateral. Nama Sulawesi pun diperkirakan berasal dari dua kata, dari kata Sula yang artinya pulau dan Wesi yang artinya besi. Salah satu empu atau pandai besi yang terkenal pada masa kerajaan Majapahit bernama Empu Luwu. Empu Luwu ini dikenal mampu membuat keris yang kuat dan tidak tertandingi. Kedatuan Luwu tidak bisa terlepaskan dari sejarah peleburan besi. Dan hingga kini, dalam perut bumi Luwu masih terkandung nikel dalam jumlah yang sangat besar. Peleburan besi pada zaman dahulu dikelola di sekitar Danau Matano. Kini, sekitar daerah tersebut telah berdiri sebuah perusahaan nikel internasional yang bernama PT Pale Indonesia. Satu hal yang perlu diluruskan, bahwa kedatangan bala tentara kerajaan Majapahit seperti yang tertulis dalam teks Nagakertagama karya Empu Prapanca adalah untuk kepentingan ekonomi, bukan ekspansi militer. Dan kerajaan di Sulawesi tidak pernah berada dalam pengaruh kerajaan Majapahit. Mereka bekerja sama, bukan saling menjajah. Sampai sekarang, tidak ada satupun bukti arkeologi atau tulisan lontara yang menyebutkan bahwa telah terjadi perang antara Majapahit dengan kerajaan Sulawesi pada masa itu. Kehebatan keris Luwu tidak hanya sampai di Pulau Jawa saja, tetapi telah sampai ke negeri semenanjung Malaya. Keris Luwu menjadi koleksi berharga di negeri Melayu. Faktanya adalah 9 dari 14 raja atau sultan yang memerintah Malaysia adalah keturunan dari bangsawan Luwu yang berasal dari garis keturunan Anakaji, Datuk Luwu keempat. Begitu besarnya pamor keris Luwu atau kawali, sehingga lambang Kabupaten Luwu menjadi gambar keris. Konon, lambang negara Malaysia terdapat gambar 5 keris yang mirip dengan keris Luwu. Kelima keris ini menggambarkan 5 opu dari tanah Luwu yang dikenal dengan nama Opu 5. Mereka adalah Opu Daeng Parani, Opu Daeng Marewa, Opu Daeng Cela, Opu Daeng Manambong, dan Opu Daeng Kamase. Opu 5 dari tanah Luwu ini dulunya memang pernah menjadi pemimpin di Malaysia. Dan kapan-kapanlah kita bahas soal itu. Dan teman-teman, itulah tadi hubungan erat antara kerajaan Luwu dan Majapahit. Keduanya menjalin kerjasama dagang, di mana Majapahit membeli besi dan senjata dari Luwu yang memang dikenal sangat berkualitas. Senjata berupa tombak dan keris ini mereka pakai untuk keperluan ekspansi ke wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan bahkan di luar Nusantara. Saking eratnya hubungan mereka, kerajaan Majapahit sampai menikahkan putri mereka, yaitu Wetapacina, dengan putra mahkota dari kerajaan Luwu yang bernama Anakaji. Dari naskah yang didapat dijelaskan bahwa hubungan Majapahit dan Luwu adalah hubungan yang setara. Jadi Majapahit tidak menjajah atau mendominasi Luwu. Mereka hanya melakukan hubungan jual beli saja. Kalau ada informasi tambahan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk di like ini video dan di share ini video ke teman-teman tak yang lain. Di subscribe juga ini channel. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.